Sebuah bangunan yang dulunya merupakan pabrik konveksi penghasil baju ini terletak di pinggir jalan di daerah Tangerang Selatan. Pabrik ini pertama kali dibangun sejak tahun 1980 selama 30 tahun beroperasi. Akhirnya pabrik ini harus mengakhiri masa kejayaannya di tahun 2011. Ini pabrik konveksi dulunya, sekitar tahun 80-90-an lah. Nyatanya, tak hanya alasan yang mampu diterima oleh akal sehat saja. Tetapi ternyata selama pabrik ini beroperasi tidak jarang karyawan-karyawan pabrik yang rata-rata merupakan perempuan mengalami berbagai macam teror dari makhluk-makhluk gaib yang memang sudah lama tinggal di tempat ini. Misalnya saya jaga malam nih, ada suara-suara keras gitu kan di atas atap, tapi nggak ada apa-apa tuh. Misalnya suara kucing itu, kucing juga suaranya nggak keras kan. Setelah pabrik ini kosong selama 13 tahun lamanya, sosok-sosok makhluk astral yang dulunya ketika masih aktif hanya mengganggu karyawan pabrik, sosok-sosok makhluk astral ini pun semakin sering meneror warga yang berada di sekitar pabrik. Perempuan yang sering nongol itu mukanya udah tua sih. Tak hanya itu saja, jalanan yang tepat berada di depan pabrik konveksi ini nyatanya sering memakan korban kecelakaan. Lihat kejadian itu mobil nabrak tiang listrik yang masih roboh itu, secara tiba-tiba itu dikira jalan ini lurus. Lantas, apakah penelusuran kami mampu membuktikan sosok makhluk astral yang ada di tempat ini? Jadi akses utama keluar masuk karyawan itu di sini, Mbak. Yang depan ini ya. Sebenarnya kita bisa lewat sini, cuma karena sekarang itu sudah terkunci, jadi kita buat masuk ke dalam itu aksesnya lewat sana, lewat lorong. Pabrik konveksi yang sudah lama kosong dan terbengkalai membuat kami tidak dapat masuk melewati pintu utama. Namun kami diajak untuk melewati jalan lain menuju dalam pabrik, ditemani oleh Bapak Mukhtar selaku mantan security di pabrik ini. Kami pun mulai menelusuri tempat-tempat yang sering terdapat gangguan kepada karyawan yang masih aktif. Ya, ini balkon, ini kantor ya, office ya. Jadi di sini ada marketing, HRD, purchasing semua ada di sini gitu kan. Kalau cerita-cerita kejadian apa gitu ya di sini tuh yang karyawan kesurupan seperti itu, mungkin karena dia melihat hal yang sosok-sosok yang paling sering nampak itu orang yang gak ada kepalanya itu. Jadi satu hari itu ada yang kesurupan minta kepala kambing. Selesai hari ini besoknya ada lagi yang kesurupan. Kadang nggak diturutin, tapi akhirnya lama-lama itu kan akhirnya jarang kesurupan tuh. Kita juga kan di sini setiap misalnya kayak setiap hari ulang tahun pabrik ini itu kan ngadain selamatan seperti itu. Pak Mukhtar mengajak kami untuk menuju bagian lebih dalam dari pabrik ini, di mana bagian ini juga sering terdapat adanya gangguan makhluk astral. Di belakang ini, itu kan kalau ini paling belakang sekali ya di luar jendela nih. Itu yang saya bilang suka ada ular hitam itu di sini. Ada beberapa orang yang pernah mengalami melihat ada ular hitam di situ. Dia masuk terus hilang gitu kan. Bisa jadi kemungkinan ular siluman. Karena kan ularnya tuh sering nampakin juga ke beberapa orang aja. Kita cari nggak ada. Yang pernah melihat di sini nih. Ini di sini di ruangan ini nih. Jadi kan ini dulu gudang nih, gudang aksesoris ya. Barang-barang kecil kayak gitu. Ada pernah karyawan itu pas jam istirahat kan mereka keluar nih. Nah dia masuk jam istirahat ini belum selesai, dia masuk duluan nih. Dia melihat lagi ada orang duduk menghadap sana, menghadap jendela, rambutnya panjang, pakai baju putih kayak gitu. Tapi pas dia nengok sekilas udah nggak ada, sampai pingsan dia. Semakin penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Mukhtar, kami pun terlebih dahulu mencoba membendung rasa penasaran itu sebagai bekal untuk penelusuran kami malam ini. Lantas, apakah kami mampu menguak misteri yang sebenarnya terjadi di pabrik konveksi ini yang sudah terjadi bertahun-tahun silam? Ini serem banget sih. Malam harinya saya bersama dengan Rudi mencoba untuk memasuki area bekas pabrik konveksi ini.
Oke, kalau untuk Kak Rudi sendiri tuh waktu kita pertama kali masuk tuh apa yang Kak Rudi langsung lihat? Benar Kak Rudi. Entah apa yang dirasakan oleh Rudi, tiba-tiba saja Rudi berlari menuju suatu tempat. Kak Rudi. Tadi dia seperti ingin melesat ke arah sana. Oke. Saya penasaran apa yang dia mau perbuat. Makanya tiba-tiba karena dia itu bikin gerakan yang tiba-tiba, jadi saya mau tahu dia ini apa, kenapa? Oh, sebentar Kak Rudi. Sosok yang lagi di sini sekarang itu berbentuk apa Kak Rudi? Dia perempuan. Perempuan itu sekujur badannya berdarah. Ada darah di wajahnya. Sosok yang dikejar Rudi ternyata merupakan sosok perempuan. Namun anehnya sosok perempuan itu berdarah-darah di sekujur tubuhnya. Sebentar Fasya. Kalau dari aku pribadi ya, pemirsa, pada saat aku masuk ke ruangan ini tuh auranya langsung beda banget sama waktu di bawah tadi. Langsung panas, terus pengap. Udah dapat informasi Kak Rudi dari sosok wanita ini? Dia adalah jin korin dari seorang korban kecelakaan di depan. Kemudian dia menyukai tempat ini. Dia tinggal di sini dengan keadaan terakhir kali dia, dengan sekujur berdarah-darah itu, sekujur badan berdarah-darah itu. Dan dia ini nakal. Dia suka mengganggu, suka menakut-nakuti orang. Oh, warga sekitar? Iya. Atau orang yang lewat Kak Rudi? Orang yang lewat, warga sekitar. Tiba-tiba dia jalan di udara, tiba-tiba dia naik duduk di jok motor ya? Iya. Tapi dia bilang selama ini dia nakut-nakutin sih nggak ada yang celaka. Jadi belum ada yang menyebabkan celaka gitu. Sosok perempuan ini ternyata merupakan sosok dari salah satu korban kecelakaan yang terjadi di depan area pabrik konveksi. Kenyataannya tak hanya sosok ini saja menjadi korban kecelakaan. Karena sebenarnya jalan raya area depan pabrik memang sering sekali terjadi sebuah kecelakaan. Baik itu yang meregang nyawa maupun yang mengalami luka saja. Ya belum lama, baru kemarin ada kecelakaan. Itu tukang parkir. Kecelakaan dia. Di dekat sini, dekat putaran balik situ. Yang parah kakinya. Kakinya itu patah. Oke, Kak Rudi. Kalau alasan sosok atau makhluk ini sendiri itu tinggal di bekas pabrik ini tuh kenapa Kak Rudi? Emang karena kosong kah atau ada alasan lain? Dia cuma bilang, di sini nyaman. Sudah berapa lama Kak Rudi sosok ini tuh tinggal di tempat ini? Atau di bekas pabrik ini? Dia bilang, nggak terlalu lama. Oke. Tapi, dia juga bilang, ada penyebab lain yang menyebab kecelakaan di sini. Termasuk dia sendiri, dia juga adalah korban dari sesosok gaib juga. Di sekitar sini ya Kak Rudi, berarti bukan benar-benar di pabrik ini? Di pabrik ini. Di pabrik ini? Adanya kecelakaan di area jalan dekat pabrik ini nyatanya bukan hanya karena keteledoran manusia saja. Karena nyatanya hal ini juga merupakan ulah dari makhluk astral yang berada di dalam pabrik konveksi ini. Oke, tapi Kak Rudi, selain sosok wanita ini tuh ada lagi nggak sih sosok yang mengganggu entah pengguna jalan ataupun warga sekitar yang dari tempat ini? Di sini rame, Vas. Tadi terutama di daerah sebelah sana. Itu perasaan saya tuh kayak ada yang lewat. Saya belum terlalu terasa ada apa di sana, tapi ya itu bikin saya penasaran. Jadi kita ke bawah, Kita ke bawah sana. aja ya. Oke. Ayo.